Ratu tinggal di kastil yang indah. Dia memiliki seorang putri yang dia impikan. Anak itu berambut hitam dan berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menamainya Putri Salju. Sang ratu segera meninggal. Raja tidak bersedih lama, setahun kemudian dia membawa ratu baru ke istana. Dia cantik tapi pemarah. Wanita itu membawa cermin ajaib. Setiap hari dia mengagumi bayangannya di dalam dirinya dan menanyakan pertanyaan yang sama, siapa yang paling cantik di dunia? Cermin selalu mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dengan jujur memuji kecantikan ratu, dan wanita itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Putri Salju tumbuh, dan setiap tahun kecantikannya berkembang lebih cerah. Dan sekarang, sekali lagi, berbicara ke cermin, ratu mendengar sebagai jawaban bahwa sekarang dia bukan yang tercantik di dunia, tetapi Putri Salju. Ratu tidak akan menanggung ini di istananya sendiri. Dia memerintahkan pelayannya yang setia untuk memimpin sang putri ke semak belukar yang tidak bisa ditembus dan membunuh. Tetapi pelayan itu tidak bisa, bahkan demi ratu, membunuh gadis manis itu. Dia membawa sang putri ke dalam hutan yang gelap dan membiarkannya pergi. Dan dia sendiri kembali ke kastil dan memberitahu ratu bahwa dia telah mengikuti perintahnya. Untuk waktu yang lama, sang putri mengembara di hutan, di sepanjang jalan dia dibantu oleh semua jenis penghuni hutan. Putri Salju sangat baik kepada mereka, dan karena itu mereka menjadi teman yang kuat. Menjelang malam, sang putri secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil. Dia masuk ke dalamnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Meja itu disiapkan untuk 7 orang, dan ada 7 dipan di kamar tidur. Dan semua yang ada di rumah ini sangat kecil. Oleh karena itu, Putri Salju menyadari bahwa 7 orang kecil tinggal di sini. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, dia berbaring di salah satu tempat tidur dan tertidur lelap. 7 kurcaci pulang larut malam. Mereka sangat terkejut dengan kemunculan tamu yang tak terduga. Putri Salju tidur begitu menawan sehingga para kurcaci memutuskan untuk membiarkannya tidur, dan tidak membangunkannya. Pagi telah tiba. Putri Salju terbangun, melihat 7 kurcaci dan ketakutan. Tapi mereka menyayanginya, dan gadis itu bercerita tentang masalahnya. Mereka segera menyukai Putri Salju, dan para kurcaci mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, dia setuju untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan. Setiap pagi para gnome pergi ke pegunungan untuk menambang emas dan batu mulia, dan kembali larut malam. Berangkat kerja, mereka memperingatkan Putri Salju agar dia takut pada ibu tiri yang jahat dan tidak membuka pintu untuk orang asing. Pada saat ini, Ratu, seperti biasa, pergi ke ruang rahasia untuk berbicara dengan cermin ajaib. Tapi cermin tiba-tiba berkata bahwa dia bukanlah yang tercantik di dunia, tapi Putri Salju. Bahwa sang putri masih hidup, dan tinggal bersama para gnome di rumah. Ratu menjadi sangat marah, dan memutuskan untuk berurusan dengan Putri Salju sendiri. Dia pergi ke ruang rahasia dan memasak apel beracun di sana. Sangat indah di luar, tetapi jika seseorang makan bahkan sepotong, dia pasti akan mati. Ketika apel sudah siap, Ratu berubah menjadi pedagang tua dan datang ke rumah para kurcaci. Melihat wanita tua yang manis itu, Putri Salju merasa kasihan padanya. Dia tidak curiga dan meninggalkan rumah. Wanita tua itu memperlakukan gadis itu dengan apel yang matang, dan berkata bahwa jika dia makan apel ini, dia akan tetap muda dan cantik selamanya. Putri Salju mempercayainya, dan begitu dia menggigit apel, dia jatuh mati dan berhenti bernapas. Ratu yang puas pergi ke istana. Di malam hari, para kurcaci kembali dari pekerjaan, dan melihat Putri Salju terbaring di tanah. Dia tidak bernapas. Mereka terisak-isak begitu keras dan meratap hingga teriakan mereka didengar oleh pangeran tampan itu, yang sedang berburu di hutan di dekatnya. Menarik baginya, lolongan macam apa yang muncul yang membuat takut semua hewan. Dan ketika pangeran menemukan rumah para kurcaci, dia melihat Putri Salju. Dia sangat cantik sehingga pangeran muda segera jatuh cinta padanya. Dia membujuk para kurcaci untuk membawanya ke kastil, karena di sana dia memiliki dokter yang dapat menyembuhkan Putri Salju. Para kurcaci mengizinkannya. Kemudian pangeran memerintahkan para pelayannya untuk menggendong sang putri di pundak mereka. Dan ketika mereka menggendongnya, kebetulan para pelayan tersandung pada semak, dan dari gegar otak sepotong apel beracun jatuh dari mulut Putri Salju, dan dia bangun.
Melihat pangeran muda, gadis itu pun jatuh cinta padanya dan setuju untuk menikah dengannya. Mereka juga mengundang ibu tiri jahat mereka ke pesta pernikahan. Karena marah karena Putri Salju masih hidup, dan sekarang umur panjang dan bahagia menunggunya, Ratu memecahkan cermin ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi. Kakek saya menanam lobak dan lobak itu tumbuh besar, sangat besar. Belum pernah melihat lobak seperti itu di desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarikan, tapi tidak bisa. Kakek tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu, dan dengan cara itu. Tetapi itu tidak akan menarik dengan cara apapun. Kemudian kakek memanggil nenek untuk mencabut lobak tersebut. Seorang wanita tua datang, meraih punggung kakeknya. Dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Nenek untuk kakek dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Itu hanya masalah. Kakek merenung dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk memanggil cucu perempuan itu untuk meminta bantuan. Dan mereka mulai memanggil gadis kecil itu dengan suara keras hingga seluruh desa gemetar. Cucu perempuan itu berlari, memegangi rok nenek, dan lagi-lagi mereka mulai menarik lobak. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menarik. Orang-orang tua kesal karena lobak seperti itu menghilang. Kemudian cucunya memutuskan untuk memanggil anjingnya, Bak, agar setidaknya dia membantu mencabut lobak itu. Serangga datang berlari, mencengkeram sapu tangan untuk cucunya, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Serangga untuk cucu perempuan, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak dapat menarik lagi. Kakek dan nenek semakin kesal karena lobak yang tidak dimakan akan hilang. Tiba-tiba serangga itu menggonggong dan lari. Anjing itu kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor kucing. Dia meraih ekor kumbang dan mulai menarik lobak itu menjadi satu. Seekor kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Orang tua kesal bersama dengan cucu mereka. Mereka tidak akan melihat lobak. Tiba-tiba kucing itu lari ke dalam kandang. Dia pergi untuk waktu yang lama, dan dia kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor tikus. Kakek dan wanita, serta cucu perempuan dan kumbang, mulai meminta bantuan tikus. Dia mengibaskan ekornya, mencicit 2 kali, dan kemudian meraih bulu kucing itu dengan cakar kecilnya. Dan sekali lagi mereka menarik lobak itu bersama-sama. Seekor tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, dan tarik lobak. Maka kakek memutuskan untuk berbagi lobak. Dia mengambil setengah untuk dirinya sendiri, memberikan sepertiga untuk neneknya, sedikit untuk cucunya, sepotong kumbang, setengah untuk kucing, dan remah yang sangat kecil untuk tikus. Hewan-hewan itu tersinggung oleh kakek mereka karena mereka membantu dengan cara yang sama, tetapi dia membagi lobak dengan tidak jujur. Setahun telah berlalu, kakek menanam lobak lagi, dan lobak itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Sudah lama lobak seperti itu tidak terlihat di desa-desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarik, dan ini, dan itu, tetapi tidak akan menarik. Kakek tidak tahu harus berbuat apa, dan saya memutuskan untuk menelepon nenek saya untuk meminta bantuan lagi. Mereka mulai menyatukan lobak, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Kemudian nenek memanggil cucunya. Cucu perempuan itu berlari, dan mereka menarik lobak itu bersama-sama. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Kakek kesal dan pergi meminta bantuan hewan. Dia memanggil Bak, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya, mengibaskan ekornya dan melarikan diri. Kakek menemukan seekor kucing, dan dia naik ke atap gudang. Kemudian orang tua itu mendekati tikus itu, tapi dia juga tidak mendengarkannya. Kemudian kakek menyadari bahwa hewan tersebut tersinggung olehnya karena tidak jujur berbagi lobak. Lagi pula, tanpa tikus, kucing, atau serangga, kakek tidak bisa melihat lobak. Orang tua itu berpikir, mengumpulkan pikirannya dan pergi ke binatang itu lagi. Dia meminta maaf kepada Bak, meminta maaf kepada kucing itu dan menjanjikan potongan lobak terbaik untuk
tikus itu. Kemudian para hewan setuju untuk membantu kakek mereka, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik-tarik, tarik-tarik, dan tarik lobak. Baba memanggang lobak. Untuk waktu yang lama lobak lezat seperti itu belum pernah terlihat di desa-desa, dan kakek membagi lobak secara merata, sepotong untuk dirinya sendiri, nenek dan cucu. Kami mendapat sepotong serangga dengan kucing dan bahkan tikus. Semua orang senang. Jadi, mereka hidup damai dan harmonis selamanya.